Raihan sangat hancur melihat adiknya terluka sedangkan Emir terkejut karena Gulsum menipu keluarganya dengan menjadi adik Raihan. Kemudian dokter memberi kabar kematian Gulsum sampai membuat Raihan tak sadarkan diri. Sementara itu Melike menyadari bahwa tahi lalat di belakang rambut Gulsum adalah palsu. Emir pun menyarankan Melike agar tidak memberitahu Raihan soal masalah tersebut. Sementara itu Raihan sangat kesal karena ibu mertuanya terus berbicara buruk soal Gulsum sehingga dia meminta Nyonya Kafidan untuk menghormati kematiannya. Emir mendapat informasi baru tentang Gulsum yang memiliki hubungan dengan Talas sehingga dia mencurigai Cemre adalah dalang di balik rencana tersebut. Kemudian polisi memberitahu Emir bahwa Cemre telah melarikan diri dari rumah sakit. Sementara itu Nyonya Kafidan memiliki rencana untuk menghancurkan pernikahan putranya dengan memberitahu tes DNA yang disembunyikan oleh Emir. Kemudian Raihan meminta penjelasan pada suaminya sehingga terjadi pertengkaran di antara mereka. Lalu Nyonya Kafidan menemukan surat Gulsum sehingga dia mengetahui tentang video yang akan mengancam hidupnya. Kemudian Kafidan menggeledah seisi rumah namun dia tidak menemukan apapun sehingga dia terus memikirkan benda berinisial K. Sementara itu Raihan tidak bisa melupakan Gulsum sehingga dia terus mengingat kenangan manis bersamanya. Namun Emir sangat sedih melihat kemarahan istrinya sampai ia tak sudi untuk memandang wajahnya. Kemudian Melike menyuruh Emir untuk bersabar karena peristiwa yang dialami oleh Raihan sangat sulit. Emir pun menjadi sakit kepala lalu Raihan membantu memijit dan membawakan obat untuk meredakan rasa sakitnya. Sementara itu Tuan Hikmet memberi isyarat kepada Raihan dengan terus memandang ke arah kalung Gulsum. Namun Raihan tidak memiliki kepekaan sehingga dia mengatakan bahwa kalung itu pemberian adiknya. Sementara itu Emir panik karena Raihan menghilang. Kemudian Melike memberitahu Emir bahwa Raihan telah pergi ke kampus. Namun Emir menemukan Raihan di kuburan Gulsum lalu memarahi istrinya karena pergi sendiri. Sementara itu Nyonya Kafidan sangat lelah mencari semua benda berinisial K. Kemudian Kafidan memecahkan teka-teki itu setelah mendengar percakapan Zeynep dan Raihan soal kalung Gulsum. Emir memutuskan mengunduh sebuah aplikasi pelacak di ponsel Raihan untuk mengawasinya. Sementara itu Raihan berhenti makan setelah kematian Gulsum sehingga Melike mengajaknya untuk berjalan-jalan disusul oleh Emir. Kemudian Raihan pergi ke kamar Tuan Hikmet untuk bercerita tentang Gulsum yang terlanjur dicintai walaupun dia bukan adiknya. Sementara itu Nyonya Kafidan sedang mengincar kalung Gulsum yang berada di tangan Raihan. Namun Raihan menangkis tangannya lalu Kafidan pun beralasan ingin memindahkan Tuan Hikmet ke tempat tidur. Kemal meminta penjelasan atas perceraian yang diinginkan Narin sampai mencurigai sesuatu yang disembunyikan oleh istrinya. Namun Narin menegaskan bahwa pernikahan mereka telah berakhir sesuai kontrak dan perjanjian. Kemudian Kemal menyiapkan semua prosedur perceraian lalu menyuruh Narin untuk menandatangani dokumen cerai. Tanpa berbasa-basi mereka pun langsung menjalankan persidangan namun hakim menunda perceraian karena melihat keraguan mereka untuk berpisah. Sementara itu Masal merindukan Narin karena tak kunjung pulang ke rumah. Kemudian Kemal menghubungi Narin untuk datang dan menjelaskan situasi hubungan mereka karena dia tak sanggup untuk mengatakannya. Namun Narin juga belum siap mengatakan perpisahan itu kepada putrinya. Kemudian Kemal dan Narin pergi ke psikolog untuk mediasi soal perceraian mereka. Sementara itu ahli terapi meminta Kemal dan Narin untuk mengingat awal pertemuan mereka sampai Narin mengungkapkan isi hatinya. Namun Kemal tetap ingin bercerai karena ucapan Narin bertolak belakang dengan perasaannya sehingga membuatnya patah hati. Kemudian Masal mendengar percakapan Oya dan Serie tentang perceraian orang tuanya sehingga membuatnya sedih. Kemudian mereka melakukan segala cara untuk menghibur Masal namun tidak berhasil. Serie pun mencoba mencari tahu penyebab perceraian Kemal dan Narin.
Namun Narin tetap bungkam soal ancaman Oya sedangkan Kemal tidak bisa berbuat apapun karena perceraian itu adalah kemauan Narin. Sementara itu Sehrie dan Hizir membawa Masal ke pengadilan karena tidak tahan melihat kesedihannya. Namun kehadiran Masal tidak berpengaruh ke dalam keputusan mereka untuk bercerai. Raihan menemukan aplikasi pelacak di ponselnya sehingga dia bisa memecahkan keanehan Emir akhir-akhir ini. Kemudian Raihan sengaja membuang ponsel itu ke mobil Sever yang menuju Kocaeli sampai membuat Emir panik dan hendak menyusul. Raihan pun menyindir Emir yang bertingkah menjadi detektif dengan menaruh aplikasi pelacak di ponselnya. Kemudian Emir menyadari bahwa permainannya terungkap lalu pergi ke rumah sakit untuk jadwal kontrol kehamilan. Namun Raihan bersikap dingin kepada suaminya karena berpikir jika Emir mencoba mengendalikan hidupnya dengan mengunduh aplikasi pelacak. Kemudian Emir dan Raihan mendengar suara detak jantung bayi mereka sampai membuat mereka melupakan pertengkaran. Namun Raihan merasa sedih karena terus mengingat Gulsum. Kemudian Raihan berpikir bahwa dia harus melanjutkan hidup dan menjadikan semua itu kenangan indah walaupun Gulsum datang dengan kebohongan. Sementara itu Kafidan sangat senang mendengar Raihan membuang kalung itu karena dia terbebas dari hukuman atas semua kejahatannya. Keesokan harinya Emir dan Raihan mendapat kabar dari pihak yayasan soal Meryem yang meninggalkan rumah dinas. Kemudian Meryem memberitahu mereka bahwa dia baik-baik saja. Namun Raihan merasa sedih melihat kondisi rumah Meryem yang tak layak untuk ditinggali oleh Hasan karena udaranya sangat dingin. Kemudian Emir memberi kejutan sebuah rumah baru untuk Meryem. Meryem pun sangat berterima kasih kepada Emir dan Raihan apalagi masa depan putranya sudah dijamin oleh mereka. Narin mengembalikan uang kompensasi sebesar 1 juta lira yang diberikan Kemal sesuai kontrak yang tertulis. Kemudian Masal meminta Narin untuk kembali ke rumahnya. Narin pun memberi pengertian kepada Masal bahwa dia tidak akan pernah meninggalkan Masal karena Narin sangat mencintainya. Sementara itu Masal mencoba berbicara pada Narin saat dia pergi dari rumahnya namun Masal tiba-tiba tidak bisa berbicara. Kemudian Kemal menyadari bahwa putrinya terlalu lama diam membisu sehingga dia takut trauma masa lalu terulang kembali. Kemal pun memanggil dokter ke rumah untuk memeriksa kondisi mental putrinya. Namun dokter menyarankan agar hubungan Narin dan Masal tidak terputus. Sementara itu Kemal tidak setuju dengan saran dokter itu sehingga memutuskan untuk mengganti dokter lain. Nyonya Kafidan mendengar percakapan Zafer dan Emir tentang pabrik limbah di kota Siliviri. Kemudian Kafidan berencana menyingkirkan Raihan dan bayinya di pabrik limbah tersebut namun Talas menolak. Sementara itu Cemre mengetahui kehamilan Raihan sehingga dia bersandiwara menjadi Talas dengan menerima pekerjaan yang ditawarkan oleh Kafidan. Kemudian Cemre memanggil Yonca ke pabrik limbah untuk membantunya balas dendam. Namun Yonca menolak dan menyuruh sahabatnya untuk kembali ke rumah sakit sehingga membuat Cemre sangat marah. Sementara itu Nyonya Kafidan sangat bersemangat dalam menjalankan rencana jahatnya. Setibanya di pabrik Cemre memukul Kafidan hingga jatuh pingsan dan menyekap Kafidan untuk membalaskan dendam atas kematian ibunya.